Katanya ibu hidup enak di kampung. Tapi jantungku nyaris berhenti saat melihatnya justru sedang mengemis di lampu merah dengan baju compang-camping. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rasanya pinggang ini mau copot setelah duduk berjam-jam di dalam pesawat kelas ekonomi yang kursinya lebih keras dari bangku warung kopi. 3 bulan lamanya aku harus mendekam di pedalaman Kalimantan, mengurusi proyek kebun sawit yang masalahnya tidak ada habis-habisnya, mulai dari hama tikus sampai sengketa lahan yang bikin kepala mau pecah. Tapi hari ini, senyumku lebar sekali, mungkin selebar jalan tol yang baru diresmikan pejabat, karena akhirnya aku bisa pulang ke Jakarta. Bayangan kasur empuk di rumah, masakan ibu yang selalu bikin rindu, dan tentu saja sambutan hangat dari suami tercinta, Bayu, sudah menari-nari di pelupuk mata. Taksi bandara yang aku tumpangi melaju dengan kecepatan siput yang sedang sakit asma. Jakarta siang ini panasnya bukan main, seolah ada 2 matahari yang bersinar tepat di atas atap mobil. Pak sopir di depan sesekali menggerutu soal kemacetan sambil memutar lagu dangdut koplo dengan volume yang lumayan bikin gendang telinga bergetar. Aku cuma bisa menyandarkan kepala ke jendela, membiarkan mata ini melihat pemandangan kota yang semrawut tapi ngangenin. Di ponselku, ada puluhan pesan dari Bayu yang belum sempat aku balas satu persatu karena sinyal di lokasi proyek kemarin timbul tenggelam seperti nasi percintaan remaja masa kini. Pesan terakhirnya manis sekali. Katanya dia dan ibu mertuaku, Ibu Sari, sedang menunggu di rumah dengan kejutan spesial. Wah, jadi makin tidak sabar rasanya. Lampu merah di perempatan besar dekat pusat kota menyala merah, dan sialnya, hitungan mundurnya masih 100 detik lebih. Aku menghela napas panjang, mencoba mengubah posisi duduk yang mulai bikin pantat terasa tepos. Iseng-iseng, mataku menyapu pemandangan di trotoar jalan. Ada pedagang tisu yang sibuk mengetuk kaca mobil mewah, ada pengamen dengan gitar kencrung yang suaranya balapan sama klakson bus, dan ada beberapa orang yang duduk lemas di pinggir jalan berharap belas kasih. Pemandangan biasa di Jakarta, pikirku, sampai mataku tertumbuk pada satu sosok perempuan tua di bawah pohon angsana yang daunnya mulai rontok. Jantungku rasanya berhenti berdetak detik itu juga, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas paru-paruku sampai aku lupa caranya bernapas. Sosok itu, perempuan tua dengan rambut putih yang kusut masai, memakai daster lusuh yang warnanya sudah pudar jadi abu-abu kotor, sedang menengadahkan tangan ke arah pengendara motor. Bukan, itu pasti bukan dia. Mana mungkin itu dia? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu sambil mengucek mata, berharap ini cuma efek kelelahan atau mungkin aku kebanyakan minum obat anti mabuk perjalanan. Tapi semakin aku perhatikan, semakin dadaku sesak. Tahi lalat di pipi kirinya, cara berdirinya yang agak membungkuk karena sakit pinggang tahunan. Aku kenal betul semua detail itu. Tanpa sadar aku berteriak kencang sekali sampai Pak sopir taksi hampir saja membanting setir ke kanan. Aku menyuruhnya berhenti padahal mobil memang sedang tidak bergerak. Dengan tangan gemetar hebat, aku membuka pintu taksi dan nekat melompat keluar. Masa bodoh dengan klakson mobil belakang yang mulai bersahut-sahutan seperti paduan suara neraka. Panas aspal jalanan langsung menyengat kakiku yang cuma beralaskan sandal jepit santai. Tapi aku lari sekuat tenaga menerobos celah-celah motor. Air mataku sudah tumpah ruah sebelum aku sampai di hadapannya. Perempuan tua itu kaget setengah mati saat melihat ada wanita muda berlari ke arahnya dengan wajah sembab dan rambut acak-acakan. Dia mundur ketakutan. Mungkin mengira aku petugas ketertiban kota yang mau merazia gelandangan. Atau mungkin dia pikir aku orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. Dia memeluk bungkusan plastik hitam di dadanya erat-erat, seolah itu harta paling berharga di dunia. Saat aku memanggilnya dengan suara parau, "Ibu!" Dia terpaku. Matanya yang cekung dan layu menatapku tidak percaya. Itu Ibu Laras, ibuku, wanita yang melahirkanku, yang seharusnya sekarang sedang duduk santai menonton sinetron di sofa kulit Itali yang aku beli tahun lalu. Baunya menusuk hidung, campuran antara bau keringat, debu jalanan, dan baju yang mungkin sudah berminggu-minggu tidak dicuci. Tapi aku tidak peduli. Aku langsung memeluk tubuh ringkih itu erat-erat di tengah jalan raya. Ibu menangis. Badannya bergetar hebat dalam pelukanku. Kulitnya terasa tinggal tulang berbalut kulit, kering dan kasar. Kemana perginya pipi ibu yang dulu segar? Kemana perginya senyum ibu yang menenangkan? Yang ada di depanku sekarang hanyalah sisa-sisa manusia yang bertahan hidup dari remah-remah belas kasihan orang lain. Orang-orang di sekitar mulai menonton kami. Ada yang merekam pakai ponsel, ada yang berbisik-bisik. Tapi bagiku dunia seakan kosong, cuma ada aku dan kemarahan yang mulai mendidih di ubun-ubun.
Pak sopir taksi yang baik hati tapi bingung itu akhirnya berhasil memepetkan mobilnya ke pinggir trotoar. Dengan sigap tapi tetap sopan, dia membantuku memapah ibu masuk ke dalam mobil. Lucunya, si bapak sopir sempat bertanya dengan polos. "Mbak, ini ibunya ketemu atau gimana? Kok kayak adegan film Indosiar?" Kalau saja situasinya tidak sedang genting, mungkin aku sudah tertawa guling-guling mendengar celetukan polosnya. Aku cuma mengangguk singkat sambil meminta tisu. Di dalam mobil yang dingin karena penyejuk udara, ibu duduk memojok, takut mengotori jok mobil yang bersih. Dia terus menunduk, tidak berani menatap mataku, seolah dia yang bersalah atas semua kekacauan ini. Aku meminta Pak sopir untuk tidak mengarah ke rumahku, melainkan mencari hotel terdekat yang layak. Aku butuh tempat netral, tempat di mana aku bisa membersihkan ibu, memberi makan, dan mendengarkan penjelasan tanpa gangguan siapapun. Sepanjang perjalanan singkat ke hotel, aku menggenggam tangan ibu yang kasar dan kotor. Kukunya hitam, telapak tangannya lecet-lecet. Hatiku rasanya diiris sembilu setiap kali melihat kerutan di wajahnya yang bertambah banyak hanya dalam waktu 3 bulan. Padahal setiap minggu Bayu selalu bilang lewat telepon kalau ibu baik-baik saja. Bahkan katanya ibu makin gemuk karena cocok dengan vitamin mahal yang dibelikan Bayu. Dasar pembohong ulung. Sesampainya di kamar hotel, hal pertama yang aku lakukan adalah memesan makanan apa saja yang ada di menu layanan kamar. Nasi goreng, sop buntut, bubur ayam. Semuanya aku pesan seolah aku mau bikin pesta selamatan. Saat makanan datang, aku harus menahan tangis melihat ibu makan. Beliau makan dengan lahap sekali, nyaris tersedak. Seakan-akan beliau tidak akan pernah melihat makanan lagi besok. Tangannya gemetar memegang sendok, dan ada butiran nasi yang jatuh ke baju lusuhnya, yang kemudian beliau pungut dan makan lagi. Ya Tuhan, ibuku kelaparan. Ibuku yang seumur hidupnya tidak pernah membiarkan aku tidur dengan perut kosong, sekarang harus memungut nasi jatuh karena takut lapar. Setelah perutnya terisi dan napasnya mulai teratur, aku memandikan ibu. Tubuhnya penuh memar biru samar dan bekas gigitan nyamuk yang sudah menghitam. Saat air hangat menyentuh kulitnya, ibu meringis perih. Aku menggosok punggungnya pelan-pelan dengan sabun cair yang wangi, sambil berusaha keras menahan agar air mataku tidak jatuh ke punggungnya. Aku tidak boleh terlihat lemah sekarang. Kalau aku menangis meraung-raung, ibu akan semakin merasa bersalah. Aku harus jadi benteng, aku harus jadi batu karang, walaupun di dalam hati rasanya sudah seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Ibu Laras akhirnya duduk di tepi kasur empuk dengan memakai jubah mandi hotel yang kebesaran. Wajahnya sudah lebih segar, meski guratan lelah dan takut masih tercetak jelas. Dengan suara lirih yang hampir hilang di telan sunyi, ibu mulai bercerita. "Ratna, maafin ibu ya, nak, ibu nggak bisa jaga rumah kamu." Kalimat pertamanya itu sukses membuat pertahananku runtuh sedikit. Bayangkan, dia yang diusir, dia yang menderita, tapi dia yang minta maaf karena merasa gagal menjaga rumah. Logika macam apa yang ditanamkan oleh manusia-manusia jahat itu di kepalanya? Pelan-pelan, cerita sebenarnya mulai terurai. Ternyata, baru seminggu aku berangkat dinas ke Kalimantan, sikap Bayu dan ibunya, mertua Sari, langsung berubah 180 derajat. Awalnya cuma sindiran-sindiran halus soal ibu yang katanya bau tanah, atau soal ibu yang katanya cuma jadi beban biaya listrik dan air. Lama-kelamaan, sindiran itu berubah jadi bentakan. Ibu dipindahkan dari kamar tamu yang nyaman di lantai bawah ke kamar bekas gudang di belakang yang kipas anginnya saja sudah rusak. Makanan ibu dibatasi, kadang cuma dikasih nasi sisa kemarin dan kuah sayur, sementara mereka memesan makanan enak lewat ojek daring setiap hari. Yang paling membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun adalah soal ponsel. Ternyata ponsel ibu bukan rusak seperti yang dibilang Bayu padaku. Ponsel itu dirampas paksa oleh Ibu Sari dengan alasan, orang tua tidak butuh main HP, nanti malah kena tipu. Padahal itu satu-satunya akses ibu untuk menghubungiku. Jadi selama ini, saat aku menelepon ke rumah dan Bayu bilang ibu sedang tidur, atau sedang mandi, atau sedang jalan-jalan pagi, ibu sebenarnya ada di gudang belakang, menangis sendirian menahan lapar. Bodohnya aku, naifnya aku, percaya begitu saja pada laki-laki yang mulutnya manis tapi hatinya busuk itu. Puncaknya terjadi sebulan yang lalu. Ibu Sari menuduh ibu mencuri uang belanja, padahal ibu speser pun tidak pernah memegang uang di rumah itu. Itu cuma akal-akalan mereka untuk punya alasan mengusir ibu. Di tengah malam buta, saat hujan gerimis, Bayu menyeret ibu keluar pagar. Anak menantu yang dulu berjanji di depan penghulu akan menjaga keluarga, tega mendorong mertuanya sendiri ke jalanan aspal yang dingin. "Pergi sana, cari makan sendiri. Jangan jadi parasit di rumah saya."
Begitu kata Bayu. Menurut cerita ibu. Rumah saya? Lucu sekali. Dia lupa kalau sertifikat rumah itu, cicilan perabotannya, bahkan mobil yang dia pakai untuk gaya-gayaan, semuanya atas namaku dan dibayar pakai keringatku. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat sampai kuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit di tangan ini tidak sebanding dengan sakit hati melihat ibu yang sekarang tertidur pulas karena kelelahan. Dia tidur meringkuk seperti bayi. Mungkin masih trauma dengan dinginnya angin malam di kolong jembatan toko tempat dia biasa tidur ayam selama sebulan ini. Aku mengambil ponselku, menatap layar yang menampilkan foto profil Bayu yang sedang tersenyum sok bijak. Di grup keluarga, dia baru saja mengirim foto meja makan penuh makanan dengan tulisan, "Menunggu istri tercinta pulang, masakan spesial dari Mama Sari." Ingin rasanya aku melempar ponsel ini ke tembok, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ponsel ini adalah senjataku sekarang. Aku membuka aplikasi perbankan, memeriksa mutasi rekening tabungan yang kartu debitnya aku pegang untuk tabungan masa depan. Tapi kartu tambahannya aku berikan ke Bayu untuk keperluan darurat. Mataku terbelalak melihat deretan angka merah. Penarikan tunai berjuta-juta hampir setiap hari, pembayaran di butik baju mahal, tagihan restoran mewah, bahkan ada transaksi di toko perhiasan emas. Jadi, uang yang aku kumpulkan dengan susah payah di tengah hutan Kalimantan, dipakai untuk membiayai gaya hidup parasit-parasit itu sambil mereka menyiksa ibuku? Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paru dengan oksigen sebanyak mungkin supaya otakku bisa berpikir jernih. Marah boleh, tapi bertindak bodoh jangan. Aku menatap wajah ibu yang damai dalam tidurnya. Wajah itu adalah alasan kenapa aku bekerja banting tulang siang malam. Dan siapapun yang berani merusak senyum di wajah itu, harus membayar mahal, tunai, dan lengkap dengan bunganya. Aku beranjak ke kamar mandi, membasuh muka dengan air dingin. Saat menatap cermin, aku tidak melihat Ratna yang lemah lembut lagi. Aku melihat seorang wanita yang siap membakar habis ladang ilalang demi membasmi hama tikus di dalamnya. Malam ini biarlah ibu tidur nyenyak di kasur empuk ini. Besok, aku akan membawa badai pulang ke rumah itu. Aku akan pastikan, setiap tetes air mata ibu yang jatuh di aspal panas Jakarta akan dibayar dengan rasa malu dan penyesalan seumur hidup oleh Bayu dan ibunya. Aku kembali duduk di samping ibu, mengelus rambut putihnya pelan. Tidur yang nyenyak ya, Bu. Besok kita pulang. Rumah itu rumah kita, bukan rumah mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak mendarat di Jakarta, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dingin. Senyum seseorang yang sudah tahu persis bagaimana cara menghancurkan lawan tanpa perlu menyentuh fisik mereka sedikit pun. Permainan baru saja dimulai. Suamiku sayang. Cahaya matahari pagi yang nakal menerobos masuk lewat celah gorden hotel. Langsung menyorot wajahku yang rasanya bengkak seperti habis ditonjok petinju kelas berat. Aku mengerjapkan mata, berharap kejadian kemarin sore cuma mimpi buruk akibat kebanyakan makan durian. Tapi saat aku menoleh ke samping, kenyataan itu menampar lagi. Ibu masih tertidur di sana, meringkuk dalam posisi janin, memeluk guling erat sekali seolah takut guling itu akan lari atau diambil orang. Napasnya terdengar berat. Sesekali ada suara mendengkur halus yang dulu sering aku dengar kalau kami tidur siang berdua di kampung. Bedanya, sekarang wajah damai itu dihiasi lebam samar dan guratan derita yang bikin dada sesak. Aku bangun pelan-pelan, takut kasur yang terlalu empuk ini berdecit dan membangunkan ibu. Langkahku mengendap-endap menuju kamar mandi persis maling jemuran yang takut ketahuan warga. Di depan cermin wastafel, aku melihat pantulan wanita dengan rambut singa dan mata panda. Oke, Ratna, bisikku pada bayangan di cermin. Hari ini kamu bukan cuma seorang anak, tapi kamu adalah seorang aktris papan atas yang akan memenangkan Piala Citra. Aku harus bermain cantik. Kalau aku langsung pulang sambil mengamuk bawa parang, nanti malah aku yang dilaporkan ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Lucu kan hukum di dunia ini kadang-kadang? Ponselku bergetar di atas meja rias. Panjang umur. Si, Pangeran Kodok, alias Bayu menelepon. Aku menarik napas panjang, melakukan senam wajah sebentar supaya suaraku tidak terdengar seperti orang yang mau menelan orang lain bulat-bulat. Aku geser tombol hijau di layar. Halo, sayang. Selamat pagi. Suara Bayu terdengar begitu renyah. Serenyah kerupuk kaleng yang baru dibuka. Kamu jadi sampai jam berapa? Mama sudah heboh nih di dapur masak rendang kesukaan kamu. Baunya sampai ke kamar lo. Enggak. Astaga, dia bilang rendang? Padahal ibuku kemarin kelaparan sampai harus memungut nasi jatuh. Dan dia berani bicara soal rendang? Rasanya aku ingin muntah. Tapi aku menahannya dan mengeluarkan suara paling manja yang aku bisa. Walau rasanya bikin merinding sendiri.
Iya, Mas. Ini aku baru bangun di hotel transit dekat bandara. Semalam capek banget. Jadi aku melipir tidur dulu. Mungkin agak siangan aku sampai rumah. Jawabku, berusaha terdengar senormal mungkin. Loh, kok di hotel? Kenapa nggak langsung pulang? Kan aku bisa jemput. Nadanya terdengar sedikit panik. Tentu saja panik. Mungkin dia takut aku datang tiba-tiba saat dia belum sempat menyembunyikan barang bukti kejahatannya. Atau mungkin selingkuhannya masih ada di sana? Ah, pikiran liar ini makin kemana-mana. Gak apa-apa. Mas, aku butuh mandi air hangat yang lama dan luluran dulu. Masa ketemu suami bau apek sisa hutan sawit? Nanti ilfil dong. Alasanku masuk akal. Laki-laki seperti Bayu paling suka kalau istrinya berdandan demi dia. Ya sudah kalau gitu. Kabari ya kalau sudah jalan. Love you, sayang. Love you too, jawabku datar. Lalu buru-buru mematikan sambungan sebelum aku benar-benar muntah di wastafel. Love you dengkulmu meledak. Setelah menutup telepon, aku segera menghubungi Wulan. Sahabatku sejak zaman kuliah yang mulutnya pedas tapi hatinya selembut sutra. Wulan ini tipe teman yang kalau kita bilang, aku benci orang itu, dia tidak akan tanya kenapa, tapi langsung tanya, mau disantet atau digebukin. Tentu saja bercanda, tapi loyalitasnya tidak perlu diragukan. Aku butuh Wulan untuk menjaga ibu. Aku tidak mau membawa ibu pulang ke rumah neraka itu sebelum aku membersihkan hama-hamanya. Ibu butuh ketenangan, bukan drama teriakan histeris yang sebentar lagi akan terjadi. Setengah jam kemudian, pintu kamar diketuk. Wulan berdiri di sana dengan daster batik yang ditumpuk jaket jeans. Rambutnya dicepol asal-asalan. Begitu melihat kondisi ibu yang baru bangun tidur, mata Wulan melotot. Mulutnya menganga lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana. Erate ini ibu, bisiknya ngeri. Aku mengangguk lemah. Tanpa banyak bicara, Wulan langsung masuk dan memeluk kakiku sambil menangis sesenggukan. Kurang ajar. Setan alas. Si Bayu itu minta dikasih makan paku apa gimana? Erate, sumpah, kalau lo nggak berani gampar dia, biar gue yang maju. Aku menepuk bahu Wulan. Simpan tenaga lo, Lan. Tugas lo sekarang cuma satu. Bawa ibu ke rumah lo. Kasih makan enak. Ajak nonton TV. Pokoknya bikin ibu lupa sama jalanan. Gue yang bakal urus sisanya. Wulan menghapus air matanya dengan lengan jaket. Beres. Tapi awas lo ya. Jangan lembek. Kalau lo balik ke dia cuma karena dia nangis-nangis buaya, gue coret nama lo dari kartu keluarga gue. Setelah Wulan membawa ibu pergi lewat pintu samping hotel supaya tidak terlalu mencolok, aku mulai menjalankan tahap kedua dari rencanaku, operasi dompet kering. Aku memesan taksi daring menuju kantor cabang bank tempat rekening utamaku berada. Sepanjang perjalanan, aku menyusun strategi. Semua aset likuid ada di rekening itu. Gaji, bonus proyek, tabungan masa depan, semuanya. Bayu memegang kartu debit tambahan dan kartu kredit yang limitnya sengaja aku naikkan sebelum berangkat dinas. Jaga-jaga kalau ada keadaan darurat. Ternyata benar-benar darurat. Darurat gaya hidup. Sesampainya di bank, antrean cukup panjang. Tapi aku tidak peduli. Aku duduk dengan sabar sambil memperhatikan orang-orang. Ada ibu-ibu yang sibuk menghitung uang gepokan. Ada bapak-bapak yang tidur sambil mangap. Suasana dingin AC bank sedikit mendinginkan kepalaku yang berasap. Saat giliranku tiba, aku duduk di depan meja layanan pelanggan yang dijaga mbak-mbak cantik dengan senyum yang sepertinya sudah diprogram komputer. Selamat pagi, Ibu Ratna. Ada yang bisa kami bantu? Sapanya ramah. Mbak, saya mau blokir semua kartu debit dan kartu kredit atas nama saya. Sekarang juga, kataku tegas, tanpa basa-basi. Mbak itu sedikit kaget dengan nada bicaraku yang seperti komandan upacara. Baik, Bu. Boleh tahu alasannya? Apakah kartunya hilang atau tertelan mesin? Tertelan buaya, Mbak. Jawabku asal. Mbak itu mengerutkan kening. Bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya, ada buaya darat yang menyalahgunakan kartu saya. Sudah, blokir saja semuanya. Dan satu lagi, tolong pindahkan sisa saldo di rekening giro ke rekening deposito saya yang ini. Sisakan saldo minimal saja di rekening utama. Kalau bisa sisakan Rp50.000 saja, cukup buat beli bakso. Mbak petugas bank itu menatapku dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan ingin tertawa. Tapi dia bekerja dengan profesional. Jari-jarinya menari di atas papan ketik komputer. Klik sana, klik sini. Dalam hitungan menit, akses keuangan Bayu dan ibunya resmi lumpuh total. Sudah selesai, Bu. Kartu kredit sudah nonaktif permanen.
Kartu debit yang dipegang pihak lain juga sudah tidak bisa digunakan. Ada lagi. Terima kasih, Mbak. Kamu penyelamat hidup saya hari ini. Kataku tulus. Saat keluar dari bank, aku merasa langkahku lebih ringan 10 kilo. Bayangkan saja, saat ini mungkin Bayu atau mertuaku sedang berada di kasir supermarket, atau mungkin sedang menggesek kartu di restoran, dan mesin EDC akan mengeluarkan struk bertuliskan, ditolak. Membayangkan wajah panik mereka membuat sudut bibirku terangkat membentuk seringai jahat. Ah, ternyata jadi orang jahat itu menyenangkan juga kalau korbannya pantas mendapatkannya. Sekarang saatnya pulang. Tapi aku tidak akan pulang lewat pintu depan seperti tamu agung. Aku tahu persis kebiasaan Bayu. Jam segini, dia pasti sedang santai di ruang tengah, menyalakan AC sampai suhu kutub utara, sambil main game di ponsel pintarnya yang cicilannya juga aku yang bayar. Aku memesan taksi lagi. Ke perumahan Gria Indah ya, Pak. Ujarku pada sopir. Jantungku mulai berdegup kencang lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah degupan adrenalin. Seperti prajurit yang akan turun ke medan perang. Bedanya senjataku bukan pedang atau pistol, tapi bukti mutasi rekening setebal buku telepon dan foto ibu yang sedang mengemis. Aku memeriksa tas tanganku sekali lagi. Amplop coklat berisi bukti-bukti itu sudah aman. Di tengah jalan, ponselku berbunyi lagi. Pesan masuk dari Bayu. Sayang, nitip beliin martabak manis dong yang di perempatan depan kompleks. Mama Sari lagi pengen banget nih. Aku tertawa pendek. Tawa yang kering dan tanpa emosi. Martabak manis? Boleh juga. Nanti akan kuberi martabak paling spesial. Dengan topping rasa penyesalan dan taburan air mata. Sabar ya, Mas. Gumamku pada layar ponsel. Sebentar lagi aku sampai. Jangan kaget kalau nanti martabaknya agak keras pas digigit. Taksi berbelok masuk ke gerbang kompleks perumahan elit tempat tinggalku. Satpam di pos depan yang sudah kenal baik denganku langsung hormat dan membuka palang pintu. Dia tersenyum lebar. Wah, Bu Ratna sudah pulang. Oleh-olehnya mana, Bu? Aku membuka kaca jendela sedikit. Oleh-olehnya nanti menyusul ya. Pak Ujang, nanti tolong Bapak siap-siap di pos ya. Kalau saya panggil, tolong segera ke rumah saya sama teman regunya. Pak Ujang bingung. Loh, ada apa, Bu? Ada maling. Lebih parah dari maling, Pak. Nanti Bapak lihat sendiri. Jawabku singkat sambil memberi kode pada sopir taksi untuk jalan lagi. Rumahku sudah terlihat di ujung jalan. Pagarnya dicat ulang dengan warna emas norak yang pasti selera Ibu Sari. Ada beberapa pot bunga besar yang menghalangi jalan masuk. Bunga-bunga mahal yang pasti harganya jutaan. Mobil dinas Bayu terparkir miring di e-carport. Menandakan pemiliknya malas memarkir dengan benar. Dari luar saja, aura kesombongan sudah terasa. Aku turun dari taksi tepat di depan pagar. Tidak perlu memencet bel. Aku masih punya kunci cadangan di saku tasku. Aku berdiri sejenak di depan gerbang istanaku yang sudah diduduki penjajah. Tarik napas. Hembuskan. Ratna, ingat wajah ibu tadi pagi. Ingat tangan kasarnya. Ingat tubuh kurusnya. Jangan ada ampun. Aku memutar kunci pagar dengan bunyi. Klik, yang pelan tapi tegas. Pagar terbuka. Langkahku mantap menuju pintu utama yang sedikit terbuka. Terdengar suara tawa dari dalam. Suara tawa yang sebentar lagi akan berubah menjadi lolongan. Permisi. Paket. Teriakku lantang. Bukan dengan nada kurir paket, tapi dengan nada malaikat pencabut nyawa yang salah minum kopi. Hening sejenak di dalam. Lalu terdengar langkah kaki terburu-buru. Pintu terbuka lebar. Wajah Bayu muncul dengan senyum yang dipaksakan, tapi matanya langsung melotot saat melihat aku berdiri tanpa koper, tanpa senyum, dan dengan tatapan mata yang bisa membekukan neraka. Kejutan, bisikku dingin. Wajah Bayu saat itu persis seperti maling ayam yang kakinya kejepit pagar kandang. Kaget, panik, dan pucat pasi. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki yang kekurangan oksigen. Dia berdiri kaku di ambang pintu, menghalangi jalan masukku. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung menusuk hidungku, bercampur dengan bau ruangan berpendingin udara yang disetel terlalu dingin. Tanpa permisi, aku menerobos masuk melewati tubuhnya, sengaja menyenggol bahunya agak keras sampai dia terhuyung sedikit. Minggir, Mas. Jangan halangi jalan pemilik rumah, ucapku datar, tanpa menoleh sedikit pun. Begitu kakiku menginjak lantai ruang tamu, mataku langsung disuguhi pemandangan yang membuat darah mendidih sampai ke ubun-ubun. Rumahku yang dulu rapi dan minimalis, sekarang sudah berubah jadi seperti gudang barang mewah yang norak. Di atas meja tamu yang terbuat dari kaca impor,
Berserakan kotak bekas pizza ukuran raksasa, gelas-gelas kristal berisi sisa minuman bersoda, dan tumpukan majalah mode. Bungkus belanjaan dari butik ternama tergeletak sembarangan di lantai, seolah-olah lantai marmer ini tidak ada harganya. Dan di sanalah dia, sang ratu palsu, Ibu Sari. Mertuaku itu sedang duduk bersandar di sofa kulit Itali kesayanganku. Sofa yang dulu bahkan Ibu Laras takut mendudukinya karena takut kotor. Kaki Ibu Sari dinaikkan ke atas meja, santai sekali, sambil memegang toples keripik kentang impor. Dia memakai daster sutra berwarna merah menyala dengan motif bunga yang besarnya seukuran piring makan, ditambah kalung emas yang rantainya sebalok kapal. Wajahnya dipoles bedak tebal, mungkin 5 lapis, lengkap dengan lipstik merah cabai yang mentereng. Melihat aku masuk, Ibu Sari tersedak keripik kentangnya. Matanya melotot, lalu dengan gerakan kikuk yang menggelikan, dia buru-buru menurunkan kakinya dari meja. Remote televisi yang sedang menayangkan acara gosip artis disembunyikan di balik bantal sofa. "Ya ampun, Ratna!" serunya dengan nada suara yang dibuat-buat, tinggi melengking seperti sirene ambulan. Dia bangkit dan merentangkan tangan, hendak memelukku. "Kok pulang gak bilang-bilang sih, Nak?" Mama kaget loh. Jantung Mama hampir copot rasanya. Aku mundur selangkah, menghindari pelukannya. "Jangan peluk dulu, Ma. Saya belum mandi. Nanti baju sutra mahal Mama kotor kena debu orang proyek." Sindirku halus sambil menatap daster mewahnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ibu Sari tertawa garing. "Ah, kamu bisa aja. Namanya juga anak sendiri. Masa jijik?" Tangannya yang penuh cincin emas, yang aku yakin dibeli pakai kartu kreditku, mengibas-ngibas udara. Bayu yang sudah berhasil mengumpulkan nyawanya kembali, lari menyusul ke dalam. Dia langsung memijat-mijat bahuku, sok perhatian. "Sayang, kamu pasti capek banget ya. Sini duduk dulu. Mau minum apa? Jus jeruk? Atau mau aku pesankan kopi kekinian?" Aku menepis tangannya pelan tapi tegas. Aku berjalan memutari ruang tamu, menyentuh televisi layar datar baru yang besarnya hampir menutupi setengah dinding. Televisi ini belum ada saat aku berangkat 3 bulan lalu. "TV baru, Mas?" tanyaku sambil mengetuk layarnya pelan. "Bagus banget. Berapa inci ini? Pasti mahal." Bayu menelan ludah. Jakunnya naik turun. Itu sayang. Itu hadiah dari temanku. Si Budi. Tahu kan? Dia baru menang undian. Terus karena dia udah punya TV bagus, yang ini dikasih ke kita. Rezeki anak soleh. Oh, si Budi. Aku mengangguk-angguk pura-pura percaya. Padahal aku tahu si Budi itu pelitnya minta ampun. Traktir gorengan saja perhitungannya pakai kalkulator. Mana mungkin kasih TV seharga motor. Baik banget ya dia. Nanti aku mau ucapin terima kasih ah. Wajah Bayu makin pucat. Dia tahu kalau aku menelepon Budi. Tamatlah riwayat kebohongannya. Tapi aku belum mau mematikan dia sekarang. Masih terlalu cepat. Aku mau bermain-main sebentar. Seperti kucing yang memainkan tikus sebelum diterkam. Aku duduk di sofa tunggal di seberang Ibu Sari. Mereka berdua, anak dan ibu, duduk berimpitan di sofa panjang. Persis seperti 2 terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Suasana hening sejenak. Cuma terdengar suara dengungan mesin pendingin ruangan. "Oleh-oleh buat Mama mana? Erate." Ibu Sari tiba-tiba nyeletuk tanpa tahu malu. Matanya celingukan mencari koperku. Luar biasa memang mertuaku ini. Urat malunya mungkin sudah putus dimakan usia. "Ada, Ma. Di koper. Nanti menyusul." Jawabku singkat. "Ngomong-ngomong, kok sepi ya? Ibu Laras mana?" Pertanyaan itu keluar meluncur mulus, setajam silet. Bayu dan Ibu Sari saling lirik. Kode mata mereka jelas sekali. Saling lempar tanggung jawab siapa yang harus bicara. Akhirnya Bayu yang berdehem, membersihkan tenggorokan yang mungkin terasa kering kerontang. "Kan aku udah bilang di telepon tadi pagi, Yang, Ibu masih di kampung, di rumah Bude Marni. Katanya lagi musim panen singkong. Ibu seneng banget bantuin di ladang. Katanya hitung-hitung olahraga. Biar sendinya nggak kaku." "Iya bener," sambar Ibu Sari semangat. "Kemarin Mama teleponan sama ibu kamu. Suaranya ceria banget. Ketawa-ketawa terus. Katanya dia betah. Nggak mau pulang ke Jakarta dulu. Di sini kan sumpek. Banyak polusi. Kalau di desa kan udaranya seger. Bikin awet muda." Aku menahan senyum sinis. Cerita karangan mereka makin lama makin kreatif. Cocok jadi naskah sinetron azab. Ibuku yang jalan saja sudah susah karena rematik. Dibilang ikut panen singkong di ladang?
Masuk akal sedikit dong kalau mau bohong. Oh, gitu. Aku menyandarkan punggung santai. Syukur deh kalau ibu bahagia. Aku sempet khawatir loh. Soalnya perasaan aku nggak enak terus selama di pesawat. Ah, itu MAH cuma perasaan kamu aja karena kecapean. Bayu buru-buru menimpali. Terlihat mulai lega karena mengira aku percaya. Ibu kamu tuh aman, sentosa, makmur jaya di sana. Tiap bulan kan aku transfer uang jajan 5 juta buat ibu. Jadi beliau bisa beli apa aja yang dimau. 5 juta? Alisku terangkat sebelah. Banyak juga ya. Kamu transfer ke rekening siapa? Ibu kan gak punya rekening bank di kampung. Bayu gelagapan lagi. Ke rekening anaknya Bude Marni. Siapa tuh namanya? Si Jono. Iya, si Jono. Nanti Jono yang tarik tunai kasih ke ibu. Aku mengangguk-angguk lagi. Jono, sepupuku yang itu, sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit tipes. Hebat sekali Bayu bisa transfer uang ke alam barzah. Aku mengambil 1 buah apel merah dari keranjang buah di meja, mengelapnya sedikit dengan tisu, lalu menggigitnya keras-keras. Krak, bunyinya nyaring memecah kesunyian, membuat mereka berdua terlonjak kaget. Enak apelnya, komentarku santai sambil mengunyah. Mas, MA tahu nggak? Tadi pas perjalanan dari bandara ke sini, taksi aku berhenti lama banget di lampu merah perempatan besar itu. Tahu kan? Yang deket mal besar. Wajah Ibu Sari mendadak tegang. Tangannya meremas ujung dasternya. Terus? Tanya Bayu. Suaranya mulai goyah. Terus, aku lihat pemandangan yang miris banget. Ada nenek-nenek tua, kurus kering, bajunya compang-camping kayak kain pel. Dia jalan pincang dari satu mobil ke mobil lain. Nadahin tangan minta receh. Panas-panas lo itu. Aspalnya aja bisa buat goreng telur saking panasnya. Aku berhenti sebentar, menelan kunyahan apel, lalu menatap tajam tepat ke manik mata Ibu Sari. Kasihan ya, MA? Padahal mungkin nenek itu punya anak, punya menantu, punya besan yang hidupnya enak, makan pizza, nonton TV baru di ruangan ber-AC. Tapi kok tega ya membiarkan orang tua begitu? Keringat sebesar biji jagung mulai menetes di pelipis Bayu. Ibu Sari wajahnya pias. Bedak tebalnya seakan retak saking tegangnya otot wajah dia. Ya namanya nasib orang beda-beda. RAT. Jawab Ibu Sari terbata-bata. Suaranya tidak lagi melengking, tapi mencicit seperti tikus kejepit. Mungkin nenek itu emang males kerja. Banyak kan pengemis yang sebenarnya kaya di kampungnya. Masa sih, MA? Aku memajukan badanku, menatapnya intens. Tapi kok nenek itu mirip banget sama seseorang yang aku kenal ya? Postur badannya, cara jalannya bahkan tahi lalat di pipinya. Suasana ruangan mendadak lebih dingin dari suhu AC. Bayu berdiri tiba-tiba. Lututnya menabrak meja sampai gelas-gelas kristal berdenting ribut. Ratna, kamu ngomong apa sih? Kamu pasti halusinasi karena jet lag. Mending kamu istirahat deh di kamar. Ayo aku antar. Bayu berusaha menarik tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Kali ini tanpa senyum sama sekali. Aku merogoh tasku, mengeluarkan amplop coklat yang sudah aku siapkan. Bukan, aku belum akan mengeluarkan fotonya. Aku mengeluarkan selembar kertas mutasi rekening koran yang sudah aku cetak di bank tadi. Duduk, Bayu. Perintahku dingin. Auraku saat itu mungkin sudah mirip penyidik KPK yang mau menangkap koruptor. Sebelum aku istirahat, aku mau tanya satu hal. Ini ada transaksi pembelian tas merek Gucci seharga 25 juta rupiah 3 hari yang lalu pakai kartu kredit aku. Itu buat siapa? Buat Bude Marni di kampung buat wadah singkong? Atau buat Ratu, yang duduk di depan aku ini? Ibu Sari refleks menyembunyikan tas tangan barunya yang tergeletak di samping sofa ke belakang punggungnya. Gerakan yang sangat bodoh dan justru memperjelas semuanya. Dan satu lagi, lanjutku. Suaraku mulai bergetar menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. Uang 5 juta yang katanya kamu transfer ke Jono di alam kubur itu, mana buktinya? Karena di mutasi rekening ini, yang ada cuma transfer ke rekening salon, toko emas, dan bengkel modifikasi mobil. Bayu terduduk lemas di sofa. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi sudah hijau. Ibu Sari mulai menangis, tapi bukan tangis penyesalan, melainkan tangis buaya untuk mencari simpati. Kamu kok gitu sama suami sendiri? RAT? Hitung-hitung sedekah sama keluarga. Ibu Sari mulai memainkan kartu. Korban. Masa sama mertua sendiri perhitungan? Mama kan cuma pinjam dulu. Pinjam? Aku tertawa. Tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Pinjam itu izin dulu. MA, kalau nggak izin,
Namanya maling. Aku berdiri tegak, menjulang di hadapan mereka yang makin menciut. Sekarang, jawab jujur. Di mana Ibu Laras? Kalau kalian bohong sekali lagi soal kampung dan singkong, detik ini juga aku panggil polisi. Bayu mengangkat wajahnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata ketakutan karena sadar sumber uangnya sedang mengamuk. Erate, ampun Erate. Bibir Bayu gemetar. Di mana ibu? Bentakku menggelegar, membuat vas bunga di meja ikut bergetar. Sandiwara di istana palsu ini sudah selesai. Sekarang saatnya eksekusi. Keheningan di ruang tamu itu rasanya lebih mencekik daripada asap knalpot Metro Mini di siang bolong. Bayu masih berdiri mematung dengan wajah yang warnanya sudah tidak karuan. Campuran antara pucat ketakutan dan merah menahan malu. Sementara Ibu Sari, si ratu palsu, mulai gelisah di sofanya, menggeser pantat ke kiri dan ke kanan seperti cacing kepanasan. Mungkin takut daster mahalnya luntur oleh keringat dingin yang mulai membasahi punggung. Aku tidak membiarkan mereka bicara sepatah kata pun untuk membela diri. Mulut mereka yang berbisa itu sudah terlalu banyak memproduksi dosa. Jadi biarkan sekarang giliran aku yang mengambil panggung. Perlahan, aku mengeluarkan ponselku dari saku celana. Benda pipi ini selama 3 bulan terakhir adalah satu-satunya jendela bagiku untuk melihat dunia luar dari tengah hutan sawit. Dan lewat benda ini pula, suami tercintaku meninabobokan aku dengan dongeng-dongeng indah karangannya. Aku membuka riwayat pesan singkat kami, menggulir layar ke atas. Kembali ke masa-masa awal aku berangkat dinas. Rasanya seperti membaca naskah komedi tragis di mana aku adalah badut utamanya yang paling gampang ditipu. Aku mulai membacakan pesan-pesan itu, bukan untuk mereka dengar, tapi untuk menyegarkan ingatan mereka tentang betapa kreatifnya kebohongan yang sudah mereka rangkai. Tanggal sekian, bulan sekian, Bayu mengirim pesan panjang lebar. Katanya, Ibu Laras sedang sibuk membuat kue cucur untuk acara arisan warga di kampung. Pesan itu dikirim lengkap dengan emoji senyum lebar dan tanda hati merah. Padahal, di tanggal yang sama, berdasarkan cerita ibu tadi pagi, itu adalah hari pertama mereka memindahkan kasur ibu ke gudang belakang yang pengap. Sungguh kontras yang menyayat hati. Di pesan teks ibu sedang bahagia membuat kue. Di kenyataan ibu sedang menangis menatap langit-langit gudang yang bocor. Lalu ada lagi pesan minggu berikutnya. Bayu bilang Ibu Laras minta dibelikan pupuk tanaman karena sedang hobi berkebun di halaman belakang rumah Bude Marni. Dia minta transfer tambahan 2 juta rupiah. Bodohnya, aku langsung kirim detik itu juga karena senang membayangkan ibu punya kegiatan positif di masa tua. Sekarang aku tahu, uang 2 juta itu tidak pernah berubah jadi pupuk kandang atau pot bunga. Uang itu mungkin berubah jadi sepasang sepatu mengkilap yang sekarang terpasang di kaki Bayu, atau mungkin jadi perawatan wajah Ibu Sari supaya keriputnya hilang disulap krim mahal. Aku menatap Bayu lekat-lekat, membuatnya menunduk menghindari tatapan mataku. Dia pasti ingat betul alasan klasik yang selalu dia pakai setiap kali aku minta bicara langsung dengan ibu lewat telepon. Sinyal di kampung susah, atau, ibu lagi tidur, kasihan kalau dibangunin. Atau yang paling konyol, HP ibu rusak kecemplung empang pas lagi mancing. Alasan terakhir itu sungguh luar biasa. Ibuku seumur hidupnya takut air dan tidak bisa berenang. Mana mungkin beliau pergi memancing di empang? Tapi cinta memang sering bikin orang jadi buta dan tuli logika. Dan itulah yang dimanfaatkan Bayu habis-habisan. Ponsel Ibu Laras tidak pernah rusak, dan tidak pernah jatuh ke empang. Ponsel butut kesayangan ibu itu dirampas paksa, disembunyikan entah di laci mana, atau mungkin sudah mereka jual ke tukang loak kiloan. Tujuannya jelas, memutus satu-satunya tali penghubung antara induk dan anaknya. Mereka membuat ibu terisolasi, sendirian, tanpa suara, sementara mereka berpesta pora menggunakan uangku. Jahat itu kata yang terlalu sopan untuk menggambarkan kelakuan mereka. Mereka bukan manusia. Mereka sutradara berhati dingin yang tega menyiksa orang tua demi kepuasan duniawi sesaat. Di layar ponselku masih terpampang foto-foto makanan enak yang sering dikirim Bayu. Ini opor ayam buatan Mama Sari. Ibu Laras abis nambah 2 piring loh. Begitu tulisnya di keterangan foto. Hatiku nyeri mengingat Ibu Laras yang pagi tadi memakan remah nasi jatuh dengan lahapnya. 2 piring opor ayam itu cuma ada di hayalan Bayu. Atau mungkin masuk ke perut buncitnya sendiri. Kebohongan demi kebohongan ditumpuk begitu rapi, begitu sistematis, sampai aku tidak curiga sama sekali. Aku merasa seperti orang paling naif sedunia, mempercayakan harta paling berharga, yaitu ibuku, kepada serigala berbulu domba. Bayu mencoba membuka mulut, mungkin mau mengeluarkan jurus alasan pamungkasnya, tapi aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk diam. Tidak ada gunanya dia bicara. Semua bukti digital ini tidak bisa dibantah.
Jejak kebohongan itu abadi, tersimpan rapi di peladen data, menjadi saksi bisu betapa busuknya hati suami yang selama ini aku banggakan di depan teman-teman kantorku. Dulu aku sering pamer betapa perhatiannya Bayu mengurus ibuku. Sekarang rasanya aku ingin menenggelamkan wajahku ke dalam lumpur karena malu. Aku melempar ponselku pelan ke atas meja kaca, tepat di samping toples keripik kentang yang sudah tidak berselera lagi disentuh Ibu Sari. Bunyi, trak. Saat ponsel membentur kaca membuat bahu mereka berdua tersentak kaget. Mereka seperti maling yang tertangkap basah sedang membongkar brankas. Tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Ruang gerak mereka sudah habis. Sandiwara pesan singkat yang mereka bangun selama 3 bulan ini runtuh seketika. Hancur berkeping-keping di kaki mereka sendiri. Sekarang, tidak ada lagi sinyal jelek. Tidak ada lagi cerita ibu berkebun. Dan tidak ada lagi dongeng tentang empang. Yang ada hanya kenyataan pahit yang harus mereka telan bulat-bulat. Aku berdiri tegak, memandang sekeliling ruang tamu yang penuh barang-barang hasil tipuan itu. Setiap benda di sini, mulai dari vas bunga sampai karpet bulu, semuanya dibeli dengan air mata ibuku. Dan aku pastikan, mereka tidak akan bisa menikmati barang-barang ini lagi, walau hanya sedetik. Waktu bermain sudah habis, dan wasit sudah meniup peluit panjang. Membongkar kejahatan keuangan itu rasanya persis seperti mengupas bawang merah. Semakin dalam lapisannya dibuka, semakin perih mata dibuatnya sampai air mata tumpah tanpa permisi. Aku melangkah pelan mengelilingi ruang tamu yang sudah disulap jadi mirip toko barang mewah. Tapi dengan selera yang norak bukan main. Tanganku menyentuh gorden baru yang warnanya emas menyala, tebal dan berat. Mungkin harganya setara gaji sebulan buruh pabrik. Padahal gorden lamaku yang warnanya krem lembut masih bagus dan baru dicuci sebelum aku berangkat. Tapi rupanya bagi Ibu Sari, gorden itu kurang memancarkan aura orang kaya baru. Aku mengambil salah satu tas tangan bermerek yang tergeletak sembarangan di atas meja. Kulitnya halus, baunya masih seperti toko, dan bandrol harganya pun belum dilepas. Menyembul malu-malu dari balik tali tas. 25 juta rupiah. Angka itu tertera jelas di sana. Tanganku gemetar, bukan karena kagum, tapi karena membayangkan uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membeli beras berkarung-karung buat ibuku yang kelaparan di jalanan. Tas ini, benda mati yang tidak berguna ini, nilainya lebih tinggi di mata mereka daripada nyawa dan kehormatan seorang ibu kandung. Bayu masih duduk di sofa dengan kepala tertunduk dalam, persis seperti murid nakal yang ketahuan merokok di kantin sekolah. Sementara Ibu Sari sibuk membetulkan letak cincin-cincin emas di jari jempolnya yang bengkak. Seolah cincin itu bisa memberinya kekuatan gaib untuk menghilang dari ruangan ini. Aku melempar tas mahal itu ke pangkuan Ibu Sari dengan kasar. Dia terpekik kaget. Refleks memeluk tas itu seakan sedang melindungi bayi. Padahal nyawanya sendiri sedang di ujung tanduk. Aku kembali merogoh tas kerjaku, mengeluarkan lembaran kertas mutasi rekening yang tadi aku cetak di bank. Kertas-kertas ini adalah surat dakwaan paling mematikan. Aku mulai membacakan isinya dengan suara lantang. Sengaja aku eja satu persatu supaya masuk ke otak mereka yang mungkin sudah tumpul tertutup lemak keserakahan. Tanggal 12. Penarikan tunai 10 juta rupiah. Keterangannya, biaya tak terduga. Mas, coba jelaskan, biaya tak terduga macam apa yang butuh 10 juta tunai? Apa genteng rumah kita mendadak terbang di bawah angin puting beliung? Tanyaku sinis. Bayu diam 1000 bahasa. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi kerah kemeja mahalnya. Lanjut, kataku sadis. Tanggal 15. Gesek kartu di toko variasi mobil. 15 juta rupiah. Ganti pel mobil dinas? Kamu pikir mobil itu mau dipakai balapan di sirkuit mana? Itu mobil operasional buat cari uang, bukan buat gaya-gayaan di parkiran mal. Bayu akhirnya bersuara. Cicitnya pelan sekali. Itu biar kelihatan bona fide. Yang, kalau ketemu klien kan harus meyakinkan. Meyakinkan? Aku tertawa pendek, tawa yang kering. Yang ada kamu kelihatan seperti orang yang lebih besar pasak daripada tiang. Mempercantik mobil pakai uang istri, sementara mertua dibuang ke jalan. Bona fide dari mana? Aku beralih ke Ibu Sari yang masih sibuk mengelus tas kulitnya. Dan Mama, ini yang paling juara. Transaksi di klinik kecantikan, paket suntik awet muda dan tanam benang. Totalnya 20 juta. Wah, luar biasa. Pantesan wajah Mama kencang sekali. Saking kencangnya sampai urat malunya putus dan tidak tersisa lagi. Wajah Ibu Sari memerah padam, antara marah dan malu karena rahasia kecantikannya dibongkar. Dia mau membalas, tapi mulutnya terkunci rapat saat melihat tatapan mataku yang tidak main-main. Di kertas mutasi itu terpampang nyata betapa rakusnya mereka. Uang belanja bulanan, uang tabungan pendidikan anak yang belum lahir,
bahkan dana darurat kesehatan. Semuanya dikuras habis-habisan. Mereka berpesta pora di atas penderitaan ibuku. Setiap suap nasi yang mereka makan, setiap helai benang yang mereka pakai, ada doa buruk dari orang yang terzalimi di dalamnya. Aku meremas kertas mutasi rekening itu menjadi bola kertas padat, lalu melemparnya tepat ke tengah meja, menghantam toples keripik kentang sampai terguling. Suaranya nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Pesta sudah bubar. Desisku tajam. Tiba-tiba, ponsel Bayu yang ada di saku celananya berbunyi ting-tung berkali-kali. Notifikasi pesan masuk beruntun. Dia merogoh saku dengan tangan gemetar, melihat layar ponselnya. Matanya melotot, dahinya berkerut dalam. Aku tahu persis apa isi pesan-pesan itu karena aku yang mengaturnya tadi pagi di bank. Kenapa, Mas? Kok mukanya pucat begitu? Ada kabar duka? Tanyaku pura-pura bodoh, padahal dalam hati aku bersorak-sorai. Ini kok ada notifikasi kartu kredit ditolak? Terus ada tagihan langganan saluran film yang gagal bayar. Kartu debit utama juga statusnya diblokir. Bayu menatapku dengan pandangan horor, seolah baru melihat hantu. Oh, ya? Aku tersenyum manis. Senyum paling manis yang pernah aku berikan hari ini. Masa sih? Mungkin banyak tahu kalau kartu itu dipegang sama tangan-tangan jahil yang tidak berhak. Sistem keamanan bank zaman sekarang canggih loh. Bisa mendeteksi aura keserakahan dari jarak jauh. Bayu langsung paham. Dia menjatuhkan ponselnya ke sofa. Harapannya untuk mempertahankan sisa-sisa kemewahan ini musnah seketika. Tidak ada lagi kartu sakti. Tidak ada lagi gesek sana gesek sini. Keran uang sudah aku tutup rapat-rapat. Dipatri mati. Dan kuncinya sudah aku buang ke laut. Ibu Sari yang mendengar kata blokir langsung histeris. Maksudnya apa ini Ratna? Mama kan besok ada janji arisan. Harus bayar iuran. Kalau diblokir, Mama bayar pakai apa? Mau taruh di mana muka Mama di depan teman-teman? Pakai daun saja. Jawabku enteng. Atau jual saja itu tas kulit buaya di pangkuan Mama. Atau lebih bagus lagi, Mama tidak usah datang arisan. Bilang saja sedang sibuk mengurus besan yang baru pulang dari liburan di jalanan. Pasti teman-teman Mama lebih menghargai kejujuran daripada pamer harta hasil curian. Mereka berdua terdiam, lumpuh total. Senjata utama mereka, uangku, sudah hilang. Tanpa uang itu, mereka hanyalah dua orang benalu yang tidak bisa apa-apa. Mobil mewah, baju bagus, makanan enak, semuanya akan lenyap dalam sekejap mata. Aku memandang sekeliling ruangan yang penuh barang-barang tak berguna ini dengan rasa muak yang memuncak. Cukup sudah audit harta bendanya. Angka-angka sudah bicara, bukti fisik sudah ada. Sekarang saatnya masuk ke babak paling seru, pengusiran hama. Kalau ada kompetisi wajah paling memelas sedunia, mungkin detik ini suami dan mertuaku bakal jadi juara bertahan. Setelah tahu keran uangnya macet total, wajah Bayu yang tadinya sok berwibawa langsung layu seperti kerupuk yang lupa dimasukkan ke toples. Sementara Ibu Sari, si Ratu Daster Sutra, sudah berhenti mengunyah keripik kentangnya dan sekarang sibuk memijat kening. Mungkin sedang mencari alasan baru yang masuk akal di otaknya yang buntu. Hening yang tercipta di antara kami bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang tajam, seperti detik-detik sebelum bom waktu meledak. Bayu akhirnya memberanikan diri mendekat, mencoba meraih tanganku dengan gerakan lambat, persis seperti pawang ular yang mau menjinakkan kobra. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tahu itu bukan air mata tulus. Itu air mata buaya yang sedang kehausan di musim kemarau. Sayang, dengerin penjelasan aku dulu. Suaranya gemetar, dibuat selembut mungkin. Aku ngelakuin ini semua demi kebaikan kita. Mobil, baju bagus, tas Mama itu investasi. Biar orang-orang segan sama kita. Kamu kan kerja keras. Masa suaminya kelihatan kucel? Nanti kamu malu dong. Aku tertawa. Tawa yang hambar dan dingin. Malu. Mas, denger ya. Aku lebih malu punya suami yang pakai jam tangan mewah tapi ibunya sendiri pakai baju compang-camping. Investasi itu beli tanah, beli emas batangan, bukan beli gengsi buat dipamerin ke tetangga yang bahkan gak peduli kalau kita mati besok. Ibu Sari tidak mau kalah. Dia ikut menimpali dengan suara serak-serak basah. Gaya andalannya kalau mau memanipulasi perasaan. Ratna, kamu jangan durhaka sama suami. Uang itu bisa dicari lagi. Nak, tapi kerukunan keluarga itu nomor 1. Mama hilaf. Mama janji nggak belanja lagi. Balikin akses kartunya ya. Mama malu kalau nanti ditagih kasir arisan. Luar biasa. Di saat genting begini, dia masih memikirkan kasir arisan.
Prioritas hidupnya benar-benar sudah terbalik. Mungkin perlu diguncang sedikit biar sadar. Aku berdiri, melangkah mundur menjauhi mereka berdua karena rasanya oksigen di sekitarku sudah tercemar racun kemunafikan. Tanganku merogoh kembali ke dalam tas kerjaku. Masih ada satu barang bukti yang belum aku keluarkan. Ini adalah senjata pamungkas. Nuklir yang akan meratakan pertahanan mereka sampai ke tanah. Amplop coklat itu terasa berat di tanganku. Seberat beban yang ditanggung Ibu Laras di jalanan. Kalian bilang Ibu Laras bahagia di kampung, kan? Tanyaku pelan, tapi nadanya menuntut jawaban. Kalian bilang Ibu lagi panen singkong, lagi bikin kue cucur, lagi mancing di empang. Bayu mengangguk cepat, masih berusaha mempertahankan kebohongannya yang sudah bolong-bolong. Iya, Yang. Kemarin aku baru teleponan sama Jono. Oke, kataku singkat. Kalau begitu, mari kita lihat panen singkong versi kalian. Aku membuka amplop itu, menarik keluar lembaran foto ukuran besar yang sengaja aku cetak di studio foto kilat dekat bank tadi. Dengan gerakan cepat, aku melempar foto-foto itu ke udara. Lembaran kertas mengkilap itu melayang-layang sebentar seperti daun kering yang jatuh, lalu mendarat berserakan di atas meja kaca, di lantai marmer. Bahkan ada satu yang mendarat tepat di pangkuan Ibu Sari. Hening. Kali ini heningnya benar-benar mati. Tidak ada suara napas, tidak ada suara AC. Dunia seakan berhenti berputar. Mata Bayu terbelalak sampai nyaris keluar dari kelopaknya saat melihat foto yang tergeletak di meja. Di situ, terpampang jelas sosok Ibu Laras yang kurus kering, rambut putih acak-acakan, duduk bersimpuh di trotoar panas dengan tangan menengadah. Di latar belakang foto itu, terlihat jelas papan reklame mal besar yang sering kami kunjungi. Bukan sawah, bukan ladang singkong, dan jelas bukan empang. Ibu Sari gemetar hebat saat memegang foto yang jatuh di pangkuannya. Di foto itu, wajah Ibu Laras terlihat sangat menderita. Matanya kosong, bibirnya pecah-pecah. Kontras sekali dengan wajah Ibu Sari yang sekarang penuh bedak mahal dan lipstik merah. Itu siapa? Tanya Bayu gagap, suaranya hampir hilang. Dia masih mencoba menyangkal. Padahal bukti sudah di depan hidung. Itu ibu mertuamu, Mas. Jawabku tajam. Itu wanita yang kamu bilang lagi bahagia di kampung. Itu wanita yang kamu usir malam-malam waktu hujan. Itu wanita yang uang makan bulanannya kamu pakai buat modifikasi pelek mobil bututmu itu. Aku menunjuk foto itu dengan telunjuk yang bergetar menahan amarah. Lihat baik-baik. Lihat keriput di wajahnya. Lihat kakinya yang lecet karena nggak pakai sandal. Kalian makan pizza di ruangan ber-AC ini, sementara dia mengais receh di aspal panas cuma buat beli nasi bungkus. Di mana hati nurani kalian? Apa sudah kalian gadai bareng sama perhiasan kawin aku? Ibu Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, mulai menangis meraung-raung. Kali ini, mungkin ada sedikit rasa takut di tangisannya. Bukan takut dosa, tapi takut karena kejahatannya terbongkar telanjang bulat tanpa bisa ditutupi lagi. Mama nggak tahu kalau bakal jadi kayak gini. Mama pikir dia beneran pulang kampung. Ibu Sari mencoba membela diri di sela isak tangisnya. Bohong, bentakku keras. Jangan bawa-bawa ketidaktahuan. Kalian yang seret dia keluar pagar. Tetangga depan rumah, Bu Tejo, tadi sempat kirim pesan ke aku pas aku di jalan. Dia lihat semuanya. Dia lihat kamu, MA, dorong Ibu Laras sampai jatuh ke got depan rumah. Kalian pikir tetangga buta? Kalian pikir kejahatan bisa ditutup rapat-rapat selamanya? Bayu jatuh berlutut di lantai. Kakinya lemas, tenaganya habis. Bukti visual itu terlalu kuat. Dia tidak bisa lagi mengarang cerita tentang Jono atau Bude Marni. Sosok Ibu Laras di foto itu seolah menatapnya dengan tatapan menuduh. Menagih janji seorang menantu yang dulu berjanji akan berbakti. Aku menatap mereka berdua dari atas. Merasa jijik sekaligus lega. Topeng mereka sudah hancur. Tidak ada lagi sandiwara keluarga bahagia. Yang ada sekarang hanyalah dua manusia serakah yang tertangkap basah. Meringkuk ketakutan di bawah bayang-bayang dosa mereka sendiri. Simpan foto itu. Perintahku dingin. Bingkai kalau perlu. Pajang di dinding kamar kalian. Biar setiap kali kalian mau tidur, kalian ingat dosa apa yang sudah kalian buat. Aku melangkah menuju pintu utama. Membukanya lebar-lebar. Angin sore masuk membawa hawa panas. Tapi bagiku terasa segar. Sekarang, pertunjukan selesai. Waktunya bersih-bersih sampah. Gumamku sambil merogoh ponsel. Menekan tombol panggil ke nomor Pak Ujang, Kepala Keamanan Kompleks. Sudah saatnya, pasukan khusus, masuk gelanggang. Suara motor bebek tua milik Pak Ujang terdengar menderu di depan pagar.
Suaranya cempreng dan agak batuk-batuk, persis seperti kakek-kakek yang kebanyakan merokok. Bagi telingaku, suara knalpot bobrok itu terdengar seperti musik orkestra kemenangan. Tapi bagi dua manusia yang sedang gemetar di ruang tamu ini, itu pasti terdengar seperti sangkakala kiamat. Bayu langsung loncat berdiri. Mukanya yang tadi hijau sekarang berubah jadi abu-abu. Dia lari ke arahku, berusaha meraih tanganku lagi. Tapi kali ini aku menatapnya dengan pandangan yang bisa membuat singa sirkus pun duduk manis ketakutan. Erate, sayang jangan begini dong. Malu sama tetangga. Erate, masa urusan rumah tangga sampai panggil satpam? Kita selesaikan baik-baik. Ya? Kita bicara di kamar, kepala dingin. Bayu memohon, suaranya naik turun tidak karuan. Lucu sekali, sekarang dia bicara soal malu. Padahal kemana rasa malunya waktu membiarkan ibu mertuanya tidur beralaskan kardus? Kepala dingin. Dengusku. Kepalaku sudah mendidih 3 bulan. Mas, kalau didinginkan sekarang, nanti malah retak. Ibu Sari ikut-ikutan panik. Dia menyambar tas kulit mahalnya. Mendekapnya erat di dada seolah tas itu adalah pelampung di tengah laut badai. Ratna, kamu jangan kurang ajar ya. Mama ini orang tua. Kualat kamu nanti ngusir mertua. Teriaknya, mencoba menggunakan kartu orang tua keramat yang sudah kadaluarsa. Belum sempat aku menjawab, Pak Ujang dan rekannya, Mas Yono, muncul di pintu depan. Mereka berdua memakai seragam dinas harian berwarna biru tua, lengkap dengan pentungan hitam di pinggang dan wajah bingung yang polos. Pak Ujang melepas topinya, menyeka keringat di dahi yang licin. Siang, Bu Ratna. Ada apa ini, Bu? Kok suasananya tegang amat kayak lagi syuting film aksi? Tadi ibu bilang ada yang parah dari maling. Tanya Pak Ujang sambil celingukan melihat ruang tamu yang berantakan penuh sampah pizza dan foto-foto berserakan. Aku tersenyum tipis pada Pak Ujang. Siang, Pak. Maaf ya mengganggu jam ngopinya. Iya Pak, ini saya mau minta tolong. Di rumah saya ini ada 2 orang asing yang masuk tanpa izin, bikin kotor, dan merusak kenyamanan pemilik rumah. Tolong diamankan ya. Pak, dikeluarkan dari area kompleks kalau perlu. Pak Ujang melongo, matanya berpindah dari aku ke Bayu, lalu ke Ibu Sari. Mas Yono di belakangnya garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Loh, Bu, ini kan Mas Bayu suami ibu? Terus ini kan ibunya Mas Bayu? Maksudnya orang asing gimana? Bu? Saya jadi gagal paham. Pak Ujang bertanya polos. Dulu memang suami, Pak. Tapi per jam ini, statusnya sudah berubah jadi benalu. Jawabku santai tapi suaranya lantang. Dan ibu yang duduk di sana itu, yang peluk tas kayak peluk guling, itu bukan nyonya rumah ini. Nyonya rumah ini cuma satu, dan itu saya, yang namanya tertulis di sertifikat tanah. Bayu mukanya merah padam. Dia mencoba mendekati Pak Ujang, mencoba sok akrab seperti biasanya. Pak Ujang, jangan dengerin istri saya. Dia lagi emosi. Lagi banyak pikiran habis pulang dinas. Biasalah Pak, perempuan kalau lagi capek kan suka ngelantur. Bapak balik aja ke pos. Nanti saya kasih uang rokok. Mendengar kata, uang rokok, alis Pak Ujang terangkat. Tapi sebelum Pak Ujang tergoda, aku langsung memotong. Pak Ujang, panggilku tajam. Bapak digaji oleh iuran warga yang saya bayar lunas setiap bulan. Bukan dari uang rokok recehan dia. Lagi pula, kartu dia sudah saya blokir. Pak, boro-boro kasih uang rokok. Beli permen karet saja dia sudah tidak mampu. Mendengar itu, sikap Pak Ujang langsung berubah tegak. Naluri profesionalnya, atau mungkin naluri takut pada pembayar iuran, langsung mengambil alih. Dia memandang Bayu dengan tatapan menyelidik. Waduh, Mas Bayu, kalau Bu Ratna sudah titah begitu, saya nggak berani bantah. Mas, Bu Ratna ini kan ketua Dasawisma yang galak, maksudnya tegas. Jadi gimana, Mas? Mau keluar sendiri atau perlu saya bantu Papa? Tanya Pak Ujang dengan nada sopan tapi menyindir. Ibu Sari tiba-tiba menjerit histeris, membuat Mas Yono kaget sampai pentungannya hampir jatuh. Ujang, kamu jangan kurang ajar sama saya. Saya ini sering kasih kamu sisa kue arisan, kan? Usir perempuan gila ini. Ini rumah anak saya. Rumah Bayu. Aku tertawa keras. Benar-benar tertawa geli mendengar klaim tidak tahu diri itu. Aku berjalan ke arah bufet di sudut ruangan, membuka laci, dan mengambil map hijau tebal. Aku memang selalu menyimpan salinan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau, untuk momen-momen seperti ini. Rumah anak Mama? Tanyaku sambil melambaikan sertifikat rumah di udara. Coba Mama baca. Kalau mata Mama belum rabun ketutup duit.
Di sini tertulis jelas, Ratna Pertiwi. Tidak ada tulisan Bayu, tidak ada tulisan Sari. Satu huruf pun tidak ada. Aku membanting map itu ke meja. Rumah ini saya beli lunas 3 tahun sebelum menikah sama anak mama yang kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki itu. Cicilannya saya yang bayar, pajaknya saya yang bayar, bahkan listrik yang mama pakai buat nonton gosip seharian itu, saya yang bayar. Jadi, atas dasar apa mama bilang ini rumah anak mama? Ibu Sari terdiam, mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Skakmat, Pak Ujang, Mas Yono, perintahku lagi, tolong bawa mereka keluar sekarang. Saya kasih waktu 5 menit buat mereka ambil barang pribadi. Ingat, barang pribadi saja, baju yang melekat di badan, dan baju ganti seperlunya di tas kresek. Tas kulit mahal, jam tangan, perhiasan, kunci mobil, dompet, semuanya tinggal di sini. Itu semua aset saya. Siap, Bu Ratna. Jawab Pak Ujang dan Mas Yono serempak. Kali ini lebih tegas. Bayu akhirnya sadar kalau ini bukan gertakan sambal. Dia jatuh bersimpuh di kakiku, memeluk betisku erat-erat sampai celana bahanku kusut. Air matanya membasahi ujung celanaku. Menjijikan sekali. Erate, ampun Erate, aku salah. Aku ngaku salah. Jangan usir aku. Erate, aku mau tinggal di mana? Aku nggak punya uang sepeser pun. Masa kamu tega lihat suami kamu tidur di pos ronda? Ratapnya memilukan. Aku menunduk, menatap puncak kepala laki-laki yang dulu aku cintai setengah mati. Dulu aku pikir dia pelindungku. Ternyata dia cuma lintah darat berkedok pangeran. Tidur di pos ronda? Bisikku pelan di telinganya. Mas, Ibu Laras tidur di emperan toko beralaskan koran bekas selama sebulan. Kamu tidur di pos ronda yang ada atapnya saja sudah mewah banget buat ukuran pengkhianat kayak kamu. Bersyukur sedikit. Dong. Aku menyentakkan kakiku sampai pegangan tangannya lepas. Pak Ujang, hitungan mundur dimulai. 5 menit dari sekarang. Kalau mereka belum keluar pagar, tolong seret saja. Saya tidak keberatan kalau ada sedikit lecet. Suasana di ruangan itu berubah jadi pasar kaget. Bayu lari terbirit-birit ke kamar. Mungkin mau menyelamatkan celana dalamnya. Ibu Sari masih duduk terpaku, memeluk tas mahalnya dengan tatapan kosong. Seolah nyawanya baru saja dicabut tapi lupa dikembalikan. Mas Yono mendekati Ibu Sari, menepuk bahunya pelan pakai ujung pentungan. Bu, punten, ayo bangun, Bu, keburu 5 menit. Nanti Bu Ratna berubah jadi banteng lo. Serem, bujuk Mas Yono polos. Ibu Sari menatap Mas Yono dengan pandangan nyalang. Lalu tiba-tiba dia berdiri dan meludahi lantai marmerku. Cuy, rumah panas. Saya juga nggak sudi tinggal di sini. Teriaknya sambil melangkah pergi dengan gaya sok angkuh. Tapi kakinya gemetar hebat. Tasnya ditinggal. MA, teriakku mengingatkan. Kecuali mama mau saya laporin pasal pencurian sekarang juga. Dengan gerakan kasar, Ibu Sari melempar tas mahal itu ke lantai. Lalu berjalan keluar dengan tangan kosong. Aku melihat punggungnya menjauh. Punggung yang dulu selalu minta dipijit. Sekarang terlihat bongkok menanggung malu. Ah, pemandangan ini jauh lebih indah daripada pemandangan matahari terbenam di pantai Kuta. Aku melipat tangan di dada, menunggu Bayu keluar dari kamar dengan wajah kemenanganku. Bersih-bersih rumah ternyata memang melelahkan, tapi hasilnya sangat memuaskan. 5 menit itu waktu yang sangat singkat untuk merebus mie instan sampai matang sempurna. Tapi ternyata cukup lama untuk melihat runtuhnya harga diri seorang laki-laki. Pintu kamar tidur utama terbuka dengan kasar, memunculkan sosok Bayu yang napasnya memburu seperti habis lari maraton dikejar anjing gila. Di tangannya, dia menenteng kantong plastik kresek hitam berukuran besar, jenis kantong yang biasanya dipakai buat buang sampah dapur, yang kini berisi seluruh harta bendanya yang tersisa. Sungguh pemandangan yang ironis. Laki-laki yang sejam lalu masih sok memamerkan jam tangan mewah, sekarang harus menenteng kresek sampah seperti pemulung yang kesasar di rumah gedongan. Aku berdiri di dekat pintu keluar, bersedekap dada layaknya petugas bea cukai bandara yang siap menangkap penyelundup narkoba. Pak Ujang dan Mas Yono berdiri siaga di sampingku, tangan mereka siap di gagang pentungan. Wajah mereka serius tapi aku tahu dalam hati mereka sedang menahan tawa melihat bos besar mereka jatuh miskin dalam sekejap. Bayu berjalan menunduk melewati ruang tamu. Langkahnya berat seolah ada bola besi yang diikat di kakinya. Saat dia hendak melewatikanku, aku merentangkan satu tangan, menghalangi jalannya. Eits, tunggu dulu, Mas. Buru-buru amat kayak mau ngejar diskon lebaran. Kataku menahan langkahnya. Sesuai prosedur keamanan, setiap barang yang keluar dari zona ini wajib diperiksa. Pak Ujang, tolong geledah kantong kreseknya.
Saya curiga ada aset negara yang mau diselundupkan. Wajah Bayu memerah padam. Urat lehernya menonjol keluar. Erate, kamu keterlaluan. Ini isinya cuma baju dalam sama kaos oblong. Masa kamu mau periksa celana dalam suamimu di depan satpam? Protesnya dengan suara tertahan. Mantan calon mantan suami. Koreksiku santai. Dan iya, saya harus periksa. Siapa tahu di selipan celana dalam itu kamu sembunyikan kunci brankas atau cincin berlian. Pak Ujang, silakan. Dengan canggung tapi patuh, Pak Ujang mengambil kantong kresek itu. Dia membukanya, mengaduk-aduk isinya dengan ujung pentungan supaya tidak menyentuh langsung. Aman Bu, isinya cuma kaos partai, celana pendek, sama waduh, ini ada jam tangan emas diselipin di dalam kaos kaki, Bu. Pak Ujang menarik keluar sebuah jam tangan emas yang berkilau. Itu jam tangan seharga 50 juta yang aku belikan tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun Bayu. Bayu langsung pucat. Dia mencoba merebutnya tapi tangan Mas Yono lebih cepat menahan bahunya. Wah, maling, teriak maling nih ceritanya. Sindirku sambil mengambil jam tangan itu dari tangan Pak Ujang. Mas, sudah dibilang aset berharga tinggal. Jam ini belinya pakai bonus akhir tahun aku. Ingat, kamu cuma modal tiup lilin doang waktu itu. Jadi ini sita jaminan. Aku memasukkan jam tangan itu ke saku celanaku. Ada lagi Pak Ujang. Sepertinya sudah bersih, Bu. Sisanya benar-benar cuma baju bekas. Lapor Pak Ujang sambil menyerahkan kembali kantong kresek itu ke Bayu dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Bayu merengut, menyambar kantong plastiknya dengan kasar. Dia melangkah keluar pintu utama, disambut oleh panasnya matahari sore yang menyengat.
Di teras depan, Ibu Sari sudah berdiri menunggu dengan wajah bersungut-sungut, tangan kosong tanpa tas mewah, persis seperti orang yang baru kalah judi. Tapi penderitaan mereka belum selesai, karena pertunjukan utama baru saja akan dimulai di panggung jalanan kompleks. Begitu kami melangkah keluar pagar, ternyata penonton sudah memadati tribun. Tetangga kanan-kiri, termasuk Bu Tejo yang terkenal sebagai kantor berita berjalan di kompleks kami, sudah berdiri di depan pagar rumah masing-masing. Ada yang pura-pura menyiram tanaman padahal tanahnya sudah becek, ada yang pura-pura menyapu jalanan yang bersih, bahkan ada yang terang-terangan merekam pakai ponsel dari balik jendela. Rupanya teriakan histeris Ibu Sari tadi sukses menjadi undangan terbuka bagi warga untuk menyaksikan drama gratis ini. Loh, Jeng Sari, kok bawaannya cuma kresek hitam? Mau pindahan atau mau buang sampah? Celetuk Bu Tejo dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Tetangga lain terkikik geli. Ibu Sari mukanya merah padam. Dia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera ponsel tetangga. Padahal biasanya, dialah yang paling rajin pamer di grup arisan kompleks. Sering menyindir ibu-ibu lain yang bajunya tidak bermerek. Sekarang, Karma membayarnya tunai, lunas, tanpa cicilan. Dia merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi tontonan. Persis seperti saat dia membiarkan Ibu Laras jadi tontonan orang di lampu merah. Aku berdiri di ambang gerbang, menatap punggung Bayu yang sedang merogoh saku celananya, mencari sesuatu. Kunci mobil. Dia pasti mau masuk ke mobil dinas. Mobil SUV gagah yang terparkir di carport. Dia memencet tombol dikunci, tapi mobil itu diam saja. Tidak ada bunyi, bip-bip, yang biasa terdengar. Dia memencet lagi dengan panik. Tetap hening. Cari apa, Mas? Sinyal? Tanyaku dari belakang punggungnya. Bayu berbalik. Keringat sebesar biji jagung membanjiri dahinya. Kunci mobilnya mana? Kok remotenya nggak berfungsi? Baterainya habis. Aku menggoyangkan kunci mobil asli di tanganku. Kunci cadangan yang selalu aku simpan. Baterainya masih penuh kok. Cuma akses kunci yang kamu pegang itu sudah aku matikan kodenya dari sistem pusat tadi siang. Dan satu lagi. Mobil itu atas nama perusahaan bapakku, dipinjamkan ke aku buat operasional. Jadi, kamu mau bawa kabur mobil perusahaan? Wah, bisa nambah pasal penggelapan nih. Lutut Bayu benar-benar lemas sekarang. Dia menatap mobil gagah itu dengan tatapan perpisahan yang menyedihkan. Itu adalah simbol kejantanannya di jalanan, mainan mahalnya. Dan sekarang mainan itu diambil paksa oleh pemilik aslinya. Terus aku sama mama naik apa? Tanya Bayu putus asa. Jalan kaki sehat loh, Mas. Hitung-hitung olahraga jantung. Jawabku enteng. Atau kalau capek, bisa naik angkot di depan kompleks. Murah meriah, merakyat. Katanya mau kelihatan sederhana? Nah, ini saat yang tepat buat melatih kesederhanaan. Ibu Sari menarik lengan kemeja Bayu, merengek seperti anak kecil. Bayu, ayo jalan. Mama malu dilihatin orang-orang. Nanti kita pesan taksi di depan saja. Bayu menatapku sekali lagi, tatapan yang penuh campuran antara benci, menyesal, dan memohon. Ratna, kamu bakal nyesel lakuin ini. Kamu istri durhaka. Surga istri itu ada di telapak kaki suami. Mendengar kalimat klise itu, aku tertawa lepas. Benar-benar tertawa sampai perutku sakit. Mas, surga macam apa yang ada di telapak kaki suami yang tega buang mertuanya ke jalanan? Kalau surganya model begitu, aku rela deh ngontrak di neraka saja, asal nggak ketemu kamu. Dengan gerakan tegas, aku memberi isyarat pada Pak Ujang. Pak, tolong gembok pagarnya. Pastikan rapat. Kalau ada yang coba manjat, pentung saja, anggap musang mau maling ayam. Begitu punggung mereka menghilang di balik pagar hitam yang kokoh, rasanya beban seberat 1 ton yang menindih pundakku ikut lenyap seketika. Hening kembali menyelimuti halaman rumah, tapi kali ini bukan hening yang mencekam, melainkan hening yang damai, sejuk, dan merdeka. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara sore yang entah kenapa terasa jauh lebih segar daripada biasanya. Mungkin karena kadar polusi kemunafikan di area ini sudah berkurang drastis setelah 2 sumber utamanya ditendang keluar. Aku kembali masuk ruang tamu yang masih berantakan seperti kapal pecah. Pemandangan sisa-sisa, pesta, mereka membuat perutku mual. Kotak pizza yang berminyak, gelas-gelas kristal yang lengket oleh minuman manis, dan remah-remah keripik yang berserakan di karpet bulu kesayanganku. Belum lagi aroma parfum Ibu Sari yang menyengat, tertinggal di bantal sofa, bercampur dengan bau keringat ketakutan Bayu tadi. Rasanya aku butuh 1 truk kembang 7 rupa untuk melakukan ritual buang sial di ruangan ini. Tanpa membuang waktu,
Aku mengambil ponsel dan menelepon layanan jasa bersih-bersih panggilan langgananku. Halo, Mbak Siti? Bisa ke rumah sekarang? Iya, darurat. Bawa pasukan lengkap ya, Mbak. Saya butuh cuci sofa, cuci karpet, pel lantai pakai obat pel yang paling wangi. Kalau perlu bawa dupa sekalian biar setannya nggak balik lagi. Perintahku setengah bercanda, setengah serius. Sambil menunggu Mbak Siti datang, aku mulai memunguti sampah-sampah itu sendiri. Rasanya memuaskan sekali melempar barang-barang bekas mereka ke tempat sampah. Majalah mode milik Ibu Sari, masuk tong sampah. Sandal rumah bulu-bulu norak bekas dipakai Bayu, masuk tong sampah. Sisa pizza yang mereka makan pakai uang hasil keringatku, tentu saja masuk tong sampah. Aku tidak sudi ada satu atom pun jejak mereka yang tertinggal di istanaku. Saat sedang asyik memasukkan sampah ke plastik hitam, ponselku berbunyi. Telepon dari Pak Ujang di pos Satpam. Aku mengangkatnya sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahu. Lapor, Bu Ratna. Suara Pak Ujang terdengar seperti reporter berita lalu lintas yang sedang menahan tawa. Target sudah berhasil keluar dari area kompleks dengan selamat sentosa, walaupun agak terseok-seok. Bagus, Pak. Ada drama tambahan nggak di jalan? Tanyaku sambil menyeringai. Ada sedikit, Bu. Tadi Bu Sari sempat mau nyegat taksi, tapi taksinya nggak mau berhenti. Mungkin dikira orang gila nyasar soalnya dandanannya menor tapi bawa kresek sampah. Terus hak sepatu tingginya patah sebelah di dekat polisi tidur Blok C. Jadinya beliau jalan pincang-pincang sambil ngomel sepanjang jalan. Warga yang lagi nyiram tanaman pada tepuk tangan. Bu, seru banget pokoknya. Aku tertawa lepas. Karma memang punya selera humor yang luar biasa. Terima kasih laporannya, Pak Ujang. Nanti malam saya kirim martabak manis spesial buat Bapak dan teman-teman jaga. Jaga gerbang depannya. Kalau mereka coba-coba balik, langsung semprot pakai selang air saja. Siap 86, Bu Komandan. Setelah menutup telepon dan memastikan tim bersih-bersih sudah mulai bekerja menyulap rumahku kembali suci, aku bergegas mandi. Aku butuh melunturkan semua debu, keringat, dan emosi negatif yang menempel di badan. Aku menggosok badan sekuat tenaga, keramas 2 kali, dan memakai baju paling nyaman dan wangi yang aku punya. Aku harus tampil segar dan kuat saat menjemput ibu. Aku tidak mau ibu melihat sisa-sisa kesedihan di wajahku. Hari ini adalah hari kemenangan ibu, bukan hari meratapi nasib. 1 jam kemudian, taksi daring membawaku meluncur ke rumah Wulan. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar kencang. Kali ini debaran rindu yang membuncah. Aku membayangkan wajah ibu, senyum ibu, dan pelukan ibu. Ya Tuhan, baru beberapa jam berpisah di hotel tadi pagi. Rasanya sudah seperti seabad. Sampai di rumah Wulan, aku langsung disambut aroma bubur ayam yang menggugah selera. Wulan memang sahabat terbaik. Dia tahu persis makanan kesukaan ibu kalau lagi tidak enak badan. Di ruang tengah, aku melihat pemandangan yang membuat hatiku hangat sekaligus perih. Ibu Laras sudah mandi bersih, memakai daster batik milik Ibu Wulan yang terlihat pas di badannya. Beliau sedang duduk santai sambil menonton acara kuis di televisi. Sesekali tertawa kecil saat pesertanya salah jawab. Ibu. Panggilku pelan dari ambang pintu. Ibu menoleh, dan senyum itu, senyum yang selama 3 bulan ini hilang, akhirnya kembali merekah di wajah keriputnya. Ibu merentangkan tangan, dan aku langsung menghambur ke pelukannya seperti anak kecil yang baru pulang sekolah. Anak gadis ibu sudah wangi, bisik ibu sambil mencium puncak kepalaku. Tidak ada pertanyaan, kamu dari mana? Atau, kenapa lama? Ibu cuma memeluk, menyalurkan energi kasih sayang yang tak terbatas. Wulan muncul dari dapur membawa nampan berisi teh hangat. Dia mengedipkan sebelah mata padaku, memberikan kode jempol. Aman, RAT. Ibu habis nambah bubur 2 mangkok. Katanya bubur buatan gue lebih enak dari bubur langganan presiden. Aku melepaskan pelukan, menatap wajah ibu lekat-lekat. Bu, kita pulang yuk. Rumah sudah bersih, sudah rapi. Sudah wangi. Wajah ibu sempat berubah ragu. Ada kilatan trauma di matanya. Pulang kemana? Enduk? Ke rumah. Bayu? Tanyanya lirih. Suara beliau mengecil saat menyebut nama menantunya itu. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat, menatap matanya dengan keyakinan penuh. Bukan, Bu. Itu bukan rumah Bayu. Itu rumah Ratna. Rumah kita. Bayu dan ibunya sudah pergi. Mereka sudah Ratna usir. Dan mereka tidak akan pernah berani menginjakan kaki di sana lagi. Mulai detik ini, cuma ada kita berdua di istana itu. Mata ibu berkaca-kaca. Kamu nggak apa-apa sendirian,
Enduk, nanti kamu kesepian kalau nggak ada suami. Ratna lebih baik sendirian seumur hidup daripada punya suami yang tega bikin ibu menderita. Jawabku tegas. Lagi pula, Ratna nggak sendirian. Kan ada ibu. Selama ada ibu, rumah itu akan selalu ramai. Ibu mengangguk pelan. Air mata haru menetes di pipinya. Ya sudah kalau begitu. Ayo kita pulang. Ibu kangen sama tanaman anggrek ibu di belakang. Semoga belum mati nggak disiram sama mereka. Kami berpamitan pada Wulan. Sahabatku itu memeluk kami berdua erat. Hati-hati di jalan. Kalau butuh bantuan angkat galon atau ganti bohlam, telepon gue aja. Jangan panggil mantan lo lagi. Canda Wulan yang sukses membuat ibu tertawa kecil. Perjalanan pulang terasa sangat singkat. Langit Jakarta sudah berubah warna menjadi jingga keunguan. Seolah ikut merayakan kepulangan sang pemilik rumah yang asli. Saat taksi berhenti di depan pagar rumahku, Pak Ujang langsung sigap membukakan pintu pagar lebar-lebar. Dia memberikan hormat ala militer pada Ibu Laras yang duduk di kursi belakang. Selamat datang kembali, Ibu Negara. Sapa Pak Ujang ramah. Ibu tersenyum malu-malu. Ah, Pak Ujang bisa aja. Saya cuma nenek-nenek biasa. Wah, bagi kami ibu itu permata kompleks ini, Bu. Sepi kalau nggak ada ibu yang suka nyapuin jalan pagi-pagi. Timpal Pak Ujang tulus. Kami turun dari taksi. Rumahku terlihat berbeda malam ini. Lampu-lampu taman sudah menyala, memberikan kesan hangat dan menyambut. Tidak ada lagi mobil dinas Bayu yang parkir sembarangan. Halamannya bersih, lapang, dan terasa lega. Aku menuntun ibu berjalan pelan menaiki teras. Pak Ujang dan Mas Yono sigap mendorong kedua manusia benalu itu keluar dari area pekarangan rumahku. Bayu dan Ibu Sari terdorong mundur ke aspal jalanan kompleks. Suara pagar besi yang didorong menutup berdecit nyaring. Disusul bunyi, klang, yang keras saat gembok dipasang. Suara itu adalah suara paling merdu yang pernah aku dengar hari ini. Itu adalah suara kebebasan. Di luar pagar, Bayu dan Ibu Sari berdiri termangu, memegang kantong kresek sampah mereka, di bawah tatapan mencemooh para tetangga. Mereka tidak punya uang, tidak punya kendaraan, dan tidak punya harga diri lagi. Aku menatap mereka dari balik jeruji pagar, tersenyum tipis. Selamat menikmati liburan di dunia nyata, Mas, bisikku pelan. Lalu berbalik badan melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahku ringan, seringan kapas. Satu masalah besar sudah selesai. Sekarang tinggal satu tugas mulia lagi, menjemput ratu yang sesungguhnya untuk pulang ke istananya. Saat aku membuka pintu utama, aroma pembersih lantai rasa lavender langsung menyambut hidung kami. Ruang tamu sudah kinclong. Karpet bulu sudah disedot debunya. Sofa kulit sudah dilap bersih sampai mengkilap. Dan yang paling penting, aura negatif bekas kehadiran dua benalu itu sudah hilang tak berbekas. Masuk. Bu. Assalamualaikum. Ucapku sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam, jawab Ibu lirih. Beliau melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut mengotori lantai. Tangannya meraba sandaran sofa, lalu beralih menyentuh vas bunga di meja. Ini, vas bunga kesukaan Ibu masih ada. Gumam Ibu, matanya berbinar. Masih, Bu. Semuanya masih ada. Cuma hamanya saja yang sudah dibuang, kataku sambil mendudukkan Ibu di sofa paling empuk, di posisi yang paling nyaman menghadap televisi. Posisi yang tadi diduduki dengan angkuh oleh Ibu Sari. Ibu duduk di sini ya. Ini singgasana Ibu sekarang. Mau nonton sinetron? Mau nonton berita? Atau mau nonton dangdut? Remote-nya ada di tangan Ibu sepenuhnya. Nggak ada lagi yang bakal rebutan atau nyuruh Ibu pindah ke belakang. Ibu bersandar di sofa empuk itu, menghela napas panjang yang terdengar sangat lega. Kakinya diluruskan, punggungnya disandarkan. Wajah tegang yang selama berbulan-bulan menghantui beliau, perlahan mulai rileks. Enak ya, enduk, empuk, kata Ibu polos. Iya dong, Bu. Ini kan hasil kerja keras anak Ibu. Masa buat orang lain enak, buat Ibu sendiri enggak? Aku duduk di karpet, memijat kaki Ibu pelan. Malam itu, di rumah besar yang kini hanya berisi kami berdua, tidak ada pesta pora, tidak ada makanan mewah dari restoran mahal. Kami hanya makan martabak manis yang aku pesan lewat ojek daring, memenuhi janjiku pada diri sendiri untuk makan martabak dengan rasa kemenangan. Kami makan berdua sambil tertawa menonton acara komedi di televisi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa rumah ini benar-benar menjadi rumah. Bukan sekadar bangunan beton tempat menyimpan barang mewah, tapi tempat di mana hati bisa beristirahat dengan tenang. Aku melihat Ibu tertawa sampai matanya menyipit, dan bagiku,
Itu adalah pemandangan paling mewah yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit platinum sekalipun. Perang sudah usai. Benteng sudah direbut kembali. Dan malam ini, ratu yang sesungguhnya sudah kembali bertahta di singgasananya dengan damai. Tapi tunggu, cerita belum benar-benar berakhir sebelum aku memastikan satu hal lagi. Nasib para pengkhianat di luar sana. Matahari pagi ini bersinar kurang ajar cerahnya. Seolah alam semesta sedang mengadakan pesta pora merayakan kemenangan kebaikan melawan kebatilan. Aroma nasi goreng ikan asin bercampur terasi yang digoreng garing menusuk hidungku. Aroma surga dunia yang sudah 3 bulan ini hilang dari rumahku. Aku menggeliat malas di kasur, mendengarkan denting spatula beradu dengan wajan dari arah dapur. Suara itu adalah musik paling indah. Jauh lebih merdu daripada janji-janji manis mantan suami yang ternyata palsu. Aku berjalan ke dapur dengan langkah ringan. Di sana, Ibu Lara sedang sibuk mengulek sambal. Pinggulnya bergoyang sedikit mengikuti irama lagu lawas dari radio kecil yang ia bawa dari kamar. Tidak ada lagi daster batik lusuh yang kemarin ia pakai. Pagi ini, ibu memakai daster baru bermotif bunga matahari yang cerah, secerah wajahnya yang sudah tidak lagi mendung. Melihat punggung ibu yang tegap dan tidak lagi membungkuk ketakutan, rasanya hatiku hangat sekali, seperti baru disiram kuah soto ayam yang masih mengepul. Masak apa, Bu? Baunya sampai bikin cacing di perut Ratna Demo minta jatah. Sapaku sambil memeluk ibu dari belakang. Ibu tertawa renyah. Ini loh, enduk. Nasi goreng kampung kesukaan kamu. Ibu tambahin petai sedikit biar makin sedap. Gak apa-apa kan bau petai? Kan hari ini kamu ambil cuti. Gak ketemu klien. Mau bau petai, bau jengkol, atau bau terasi? Ratna gak peduli, Bu. Asal masakan ibu, pasti Ratna habisin sampai piringnya licin. Jawabku manja. Kami sarapan berdua di meja makan yang kini terasa lapang tanpa kehadiran parasit. Sambil makan, aku iseng mengecek ponsel. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal, dan ratusan pesan masuk yang isinya seragam. Permohonan maaf, caci maki, lalu permohonan maaf lagi. Rupanya Bayu dan ibunya sedang mengalami gangguan jiwa dadakan karena syok berat. Aku tidak membukanya. Langsung aku tandai semua sebagai sampah dan hapus selamanya. Buat apa membaca novel fiksi karangan pengkhianat? Tiba-tiba bel pagar berbunyi. Di layar interkom, terlihat wajah Pak Ujang yang cengar-cengir lebar sekali. Sepertinya membawa kabar gembira atau gosip hangat pagi hari. Aku bergegas keluar menemui komandan keamanan kompleks kesayanganku itu. Pagi, Bu Ratna. Lapor situasi terkini pasca bencana alam kemarin sore. Sapa Pak Ujang semangat sambil hormat. Pagi, Pak. Gimana kabarnya 2 wisatawan yang kemarin saya usir? Mereka tidur di mana semalam? Jangan bilang mereka nekat tidur di taman kompleks. Nanti bunga-bunga saya layu semua. Candaku. Pak Ujang tertawa ngakak sampai kumisnya bergetar. Waduh, Bu, ceritanya seru banget. Semalam mereka sempat nongkrong di pos ronda blok sebelah. Bu, si Ibu Sari itu marah-marah terus gara-gara digigit nyamuk. Katanya nyamuk di sini nyamuk miskin. Gigitnya sakit. Terus mereka coba telepon sana-sini. Kayaknya mau minta toput atau jemputan. Tapi nggak ada yang angkat. Mungkin pulsanya habis atau nomornya sudah diblokir sama semua orang. Aku tersenyum puas. Tentu saja tidak ada yang mau angkat. Si Budi, teman Bayu yang dulu katanya kasih TV itu, semalam sudah aku telepon. Aku ceritakan semuanya. Budi yang tadinya sobat kental Bayu, langsung ilfil dan memblokir nomor Bayu detik itu juga. Kabar kebusukan Bayu menyebar lebih cepat daripada virus flu di musim hujan. Terus sekarang mereka di mana, Pak? Tanya aku penasaran. Terakhir saya lihat subuh tadi, mereka jalan kaki seret-seret kresek sampah itu ke arah jalan raya. Bu. Kelihatannya mau cari angkutan umum. Tapi mukanya kusut banget kayak baju belum disetrika 3 tahun. Kasihan si Bu kalau dilihat-lihat. Tapi kalau diingat kelakuannya, rasa kasihannya langsung hilang ditelan bumi. Lapor Pak Ujang jujur. Aku mengangguk-angguk. Biarin aja, Pak. Itu namanya kuliah kehidupan. Dulu mereka yang bikin ibu saya jalan kaki. Sekarang gantian biar kakinya ngerasain aspal Jakarta. Siangnya, aku memutuskan mengajak ibu belanja ke pasar tradisional. Ibu bilang kangen suasana pasar. Mau beli bahan jamu katanya biar badanku seger lagi. Kami naik mobilku. Bukan mobil dinas Bayu yang sudah aku kembalikan kuncinya ke kantor pusat. Tapi mobil kecilku yang lama, yang jarang dipakai karena Bayu gengsi naik mobil kecil. Ibu duduk di sampingku, membuka kaca jendela, menikmati angin sepau-sepau sambil menunjuk-nunjuk tukang kue putu di pinggir jalan. Saat mobil kami berhenti di lampu merah perempatan besar,
Tempat yang sama di mana aku menemukan ibu kemarin. Mataku menangkap pemandangan yang membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena takut, tapi karena takjub melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Di trotoar yang panas, tepat di bawah pohon angsana tempat ibu dulu berteduh, ada dua sosok yang sangat familiar. Seorang laki-laki duduk bersila dengan kemeja mahal yang sudah kumal dan kancingnya terbuka separuh. Wajahnya berminyak dan penuh debu. Di sebelahnya, seorang perempuan tua dengan daster merah, yang kemarin dia pakai, duduk sambil mengipas-ngipas leher pakai potongan kardus bekas. Bedak tebalnya sudah luntur oleh keringat, membuat wajahnya belepotan seperti badut yang kehujanan. Itu Bayu dan Ibu Sari. Mereka tidak sedang mengemis, setidaknya belum. Mereka sedang bertengkar. Dari gerak bibir dan tangan mereka yang tunjuk-tunjuk, terlihat jelas mereka sedang saling menyalahkan. Bayu menunjuk ibunya dengan wajah merah padam, mungkin menyalahkan ibunya karena terlalu boros dan sombong. Ibu Sari membalas dengan menunjuk-nunjuk Bayu, mungkin mengatai anaknya tidak becus jadi kepala rumah tangga. Sebuah botol air mineral kosong menggelinding dari tangan Bayu, jatuh ke jalanan. Bayu hendak memungutnya, dan saat itulah matanya bertemu dengan mataku. Waktu seakan berhenti. Dari balik kaca mobil yang dingin, aku menatap mantan suamiku itu. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada rasa benci, yang ada hanya rasa asing. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Mulutnya terbuka memanggil namaku, tapi suaranya tidak tembus kaca mobilku yang kedap suara. Dia mencoba berdiri, hendak berlari ke arah mobilku. Mungkin mau memohon, mungkin mau marah, atau mungkin mau minta uang receh. Tapi lampu lalu lintas berubah hijau. Aku tidak menekan rem. Aku tidak membunyikan klakson. Aku hanya menginjak pedal gas perlahan, melaju meninggalkan mereka yang masih terpaku di pinggir jalan. Ibu Laras di sampingku juga melihat mereka. Ibu tidak berkata apa-apa, tidak menyumpahi, tidak juga meminta aku berhenti. Ibu hanya menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah ke depan. Sudah, enduk, jalan terus. Jangan nengok ke belakang lagi. Lehermu nanti sakit, kata ibu lembut sambil menepuk pahaku. Kalimat sederhana itu rasanya dalam sekali maknanya. Benar kata ibu, melihat ke belakang hanya bikin sakit leher dan sakit hati. Masa depanku ada di depan. Di jalan yang lurus dan terang ini, bersama wanita hebat yang duduk di sampingku. Mobilku melaju membelah kemacetan Jakarta. Di kaca spion, bayangan Bayu dan Ibu Sari semakin mengecil, berubah menjadi titik hitam yang tidak berarti, lalu akhirnya hilang tertelan debu dan asap kendaraan lain. Mereka kini hanyalah bagian dari masa lalu, bagian dari keramaian kota yang bising, bagian dari cerita lama yang sudah tamat bukunya. Sore harinya, kami sampai di rumah dengan kantong belanjaan penuh sayur dan buah. Rumah terasa sejuk dan damai. Aku membantu ibu menata belanjaan di kulkas. Ratna, panggil ibu tiba-tiba saat aku sedang menuang air dingin ke gelas. Ya, Bu. Ibu bangga sama kamu. Kamu kuat. Kamu tegas. Tapi ingat ya, enduk, jangan simpan dendam. Dendam itu kayak minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Biarkan Gusti Allah yang atur sisanya. Kita fokus hidup bahagia saja. Nasihat ibu sambil tersenyum teduh. Aku memeluk ibu dari samping, menyandarkan kepalaku di bahunya yang wangi minyak telon. Iya, Bu. Ratna sudah nggak dendam kok. Ratna malah kasihan. Kasihan karena mereka kehilangan harta paling berharga di dunia ini. Apa itu? Tanya ibu polos. Keluarga yang tulus. Jawabku mantap. Mereka punya uang banyak pun nggak akan bahagia karena hatinya kosong. Sedangkan Ratna punya ibu. Ratna punya rumah yang hangat. Ratna punya segalanya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang indah di langit. Dari dalam rumah, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Sahut-sahutan menenangkan jiwa. Aku menutup pintu utama, menguncinya rapat-rapat. Bukan untuk mengurung diri, tapi untuk menjaga kedamaian yang ada di dalam. Di luar sana, mungkin Bayu dan ibunya sedang bingung mencari tempat berteduh malam ini. Mungkin mereka menyesal, mungkin tidak. Tapi itu bukan lagi urusanku. Urusanku sekarang adalah menemani ibu salat berjamaah, lalu makan malam dengan tempe goreng hangat yang renyah. Hidup itu lucu. Kadang kita harus kehilangan segalanya dulu untuk tahu siapa yang benar-benar setia. Dan kadang, kita harus membuang sampah dulu supaya rumah kita bersih dan wangi kembali. Aku tersenyum menatap foto kami berdua di dinding ruang tamu. Foto baru yang kami ambil tadi di pasar. Di foto itu, kami berdua tertawa lepas, tanpa beban, tanpa sandiwara. Ini adalah akhir dari kisah air mata di lampu merah.
dan awal dari kisah senyum bahagia di rumah kami sendiri.